Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan kedua mata kuliah statistika. Pada pertemuan kali ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan statistika. Nanti kita di dalamnya akan membahas tentang apa sih statistika itu, kemudian apa sih bedanya statistika dengan statistik. Kemudian kita juga akan belajar tentang data, jenis-jenis data. Kita juga akan belajar tentang variabel, jenis-jenis variabel. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana cara mengumpulkan data dan cara menyajikan data. Untuk lebih jelasnya, marilah kita langsung masuk kepada pengertian statistika dan perbedaannya dengan statistik. Nah, tentunya kalian sudah pernah mendengar kata statistika atau sudah sering sekali mendengar kata statistika. Bahkan ketika di bangku sekolah, kalian pun juga sudah pernah belajar tentang statistika. Apa sih sebenarnya statistika itu? Jadi statistika ini adalah ilmu, jadi dia adalah suatu ilmu yang mempelajari. Nah, ilmu statistika itu mempelajari apa saja? Yang pertama yaitu mempelajari tentang cara untuk mengumpulkan data. Kemudian bagaimana cara menyajikan data. Kemudian juga belajar bagaimana mengolah atau menganalisis data. Nah, tujuan dari kegiatan mengumpulkan data, menyajikan data, dan mengolah dan menganalisis data ini digunakan untuk melakukan penarikan kesimpulan. Jadi nanti ketika kita belajar statistika, kita akan belajar bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana menyajikan data, kemudian bagaimana mengolah dan menganalisisnya, yang tujuannya adalah untuk melakukan penarikan kesimpulan. Lanjut. Nah, ini di sini ada, di dalam pengertian ini ada istilah mengumpulkan data gitu ya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengumpulkan data? Ya, yang pertama kita bisa mengumpulkan data menggunakan wawancara. Jadi wawancara itu biasanya kita lakukan dengan bertemu secara langsung dengan narasumber atau informan kita, kemudian kita mengajukan beberapa pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh narasumber atau informan yang sudah kita tentukan. Itu kalau wawancara. Kemudian ada observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan biasanya kita lakukan dengan cara hadir dan ikut pada suatu kegiatan tertentu dan kita melakukan pengamatan di situ. Nah, yang ketiga adalah menggunakan dokumentasi. Dokumentasi itu adalah cara mengumpulkan data dengan mengambil data dari data yang sudah ada, yang sudah tersedia. Misalkan kita mendokumentasikan data yang sudah disediakan oleh BPS atau misalkan yang sudah disediakan oleh OJK ya. Misalkan data tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, itu dengan cara dokumentasi. Jadi orang lain yang sudah mengumpulkan datanya kemudian kita mendokumentasikan. Kemudian berikutnya adalah tes ya. Mengumpulkan data juga bisa dilakukan dengan menggunakan tes. Misalkan kita ingin mengumpulkan data tentang kemampuan siswa dalam menyelesaikan atau kemampuan siswa dalam matematika gitu ya. Misalkan seperti itu, kita bisa melakukan tes kemampuan matematika. Nah, nanti kita akan mendapatkan data tentang kemampuan matematika. Selanjutnya kita bisa menggunakan angket atau kuesioner. Ini saya kira teman-teman sudah pernah juga mengisi angket atau kuesioner ini. Nah, selanjutnya di dalam pengertian statistika tadi ada juga istilah menyajikan data. Nah, untuk menyajikan data ini saya yakin kalian juga sudah pernah belajar. Kita bisa menyajikan data itu menggunakan tabel yang pertama, atau kita juga bisa menyajikan data itu menggunakan diagram. Ada beberapa jenis diagram. Misalkan satu, diagram batang atau histogram gitu ya.
coba diingat-ingat kembali, bisa dibayangkan kira-kira histogram itu yang mana atau diagram batang itu yang mana. Kemudian ada garis, diagram garis atau disebut sebagai poligon. Kemudian ada diagram lingkaran atau pie diagram, ya, diagram lingkaran. Kemudian ada grafik peta atau kartogram, dan yang terakhir adalah ada grafik gambar atau piktogram. Mari kita lanjutkan. Lalu dengan pengertian statistika yang sudah kita bahas, apa sih sebenarnya bedanya antara statistik dan statistika? Beberapa orang pasti akan menjawab bahwa oh itu ada, satunya ada A-nya, satunya tidak ada A-nya. Meskipun perbedaannya tidak terlalu mencolok gitu ya, hanya beda huruf terakhirnya saja, tetapi pengertian statistika dengan statistik itu sangat sangat berbeda ya. Nah, kalau statistika tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan data, menyajikan data, kemudian mengolah dan menganalisis untuk menarik kesimpulan. Statistik sendiri artinya adalah ringkasan yang berbentuk angka atau berbentuk kuantitatif. Jadi statistik itu dapat diartikan sebagai sebuah bilangan real yang menyatakan karakteristik dari sampel. Jadi kalau statistik itu dia nanti berupa angka, tapi kalau statistika itu adalah ilmunya, gitu ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini untuk memperjelas, ada statistik penduduk, ada istilah statistik penduduk. Maka yang disebut sebagai statistik penduduk ini adalah data atau keterangan yang berbentuk angka yang merupakan ringkasan mengenai penduduk. Misalkan ada jumlah penduduk, kemudian ada rata-rata umur, kemudian ada persentase penduduk miskin dan sebagainya, gitu ya. Itulah perbedaan antara statistik dan statistika. Sekarang kita lanjutkan pada karakteristik statistika. Karakteristik yang pertama adalah satu, bekerja dengan angka. Jadi ketika kita belajar statistika nanti pasti kita nanti akan bekerja dengan angka. Itu sudah mutlak ya, sudah pasti. Kemudian yang kedua, karakteristik statistika adalah bersifat objektif. Maksudnya seperti apa? Maksudnya karena angka itu memiliki atau mempunyai sifat yang objektif, masih berkaitan dengan nomor satu, karena angka mempunyai sifat objektif dalam mengungkapkan fakta. Jadi ketika kita mengukur sesuatu menggunakan angka, maka ukuran itu lebih objektif. Jadi misalkan kita memberikan penilaian, oh ini nilainya 5, ini nilainya 7, ini nilainya 8, maka kita memberikan penilaian yang lebih objektif ketika kita menggunakan angka. Yang selanjutnya adalah statistika itu bersifat universal. Maksudnya seperti apa? Maksudnya statistika itu tidak hanya digunakan untuk satu disiplin ilmu saja, tetapi statistika juga dapat digunakan secara umum dalam berbagai bentuk disiplin ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita ke dua bagian besar statistika. Ada dua bagian ya. Dua bagian ini bukan sesuatu yang tidak berkaitan satu sama lain atau terpisah, tidak, tapi satu berkaitan dengan yang lain. Nah, yang pertama ada statistika deskriptif, yang kedua ada statistika inferensial. Apakah itu statistika deskriptif? Jadi statistika deskriptif itu adalah statistika yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu sebatas data yang dikumpulkan. Jadi lingkupnya lebih kecil untuk statistika deskriptif. Jadi biasanya untuk statistika deskriptif ini kita bekerja di sampel. Nah, jadi dari sampel kita mengumpulkan data. Nah, statistika deskriptif ini nanti hanya mendeskripsikan sesuatu itu sebatas data yang dikumpulkan saja. Berbeda dengan statistika inferensial, untuk statistika inferensial ini adalah statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari sesuatu lebih dari data yang dikumpulkan. Nah, jadi kalau untuk deskriptif tadi sebatas data, yang ini lebih dari data yang dikumpulkan. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan. Biasanya untuk statistika inferensial ini ranahnya adalah ruang lingkupnya adalah di populasi. Jadi hasil perhitungan pada atau hasil hitungan pada statistika deskriptif nanti akan kita gunakan sebagai acuan untuk melakukan penarikan kesimpulan di
statistika inferensial. Untuk memperjelas dua bagian besar statistik ini, marilah kita bahas satu persatu tentang statistik deskriptif, statistika deskriptif, dan statistika inferensial. Jadi harus hati-hati, statistika itu kalau di dalam bahasa Inggris penulisnya statistik seperti ini ya. Nah, sedangkan di bahasa Indonesia ditulis sebagai statistika. Untuk ranah statistika deskriptif itu ada pengukuran skala, yaitu ada skala nominal, ordinal, interval, rasio, nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian ada hubungan ini ada scatter plot, bivariat, apakah hubungannya antara dua variabel atau satu variabel. Kemudian juga ada koefisien korelasi dan korelasi matrik. Nah, kemudian di statistika deskriptif juga ada variability ya, atau variasi gitu ya. Ada ring ini adalah selisih antara jarak data terbesar dengan terkecil. Kemudian ada standar deviasi, kemudian ada simpangan baku itu ya, standar deviasi. Kemudian ada box and whisker plot, ini ya, ini adalah plot yang menunjukkan variasi dari data. Kemudian ada standar skor, ini juga merupakan data baku yang menunjukkan variasi dari data. Kemudian ada outlier ini adalah sesuatu yang berada di luar data. Kemudian di statistika deskriptif kita juga akan membahas tentang ukuran pemusatan. Ini pasti kalian sudah pernah belajar, yaitu tentang mean, median, dan modus. Kemudian di dalam statistika deskriptif kita juga akan belajar tentang penyajian data atau graphic portrayals gitu ya. Contohnya yaitu distribusi frekuensi. Jadi bagaimana menyajikan data dalam distribusi frekuensi. Kemudian ada stem and leaf display. Ini ya, stem and leaf display atau diagram batang daun. Kemudian ada histogram seperti yang sudah saya jelaskan tadi, diagram batang. Kemudian ada bar graph atau pie diagram. Kemudian ada frekuensi poligon, ini adalah poligon frekuensi, nanti sambungannya dengan distribusi frekuensi. Kemudian ada distribusi normal, nanti akan ada bagiannya juga, kita akan bahas ini distribusi normal. Kemudian ada distribusi scale atau kemencengan dan kemiringan, skewness dan ini ya, kemencengan ya. Nanti kita akan bahas semua ranah dari statistika deskriptif ini di mata kuliah kita. Nah, sedangkan nanti di bagian yang kedua itu ada statistika inferensial. Nanti akan kalian pelajari di semester berikutnya. Nah, saya jelaskan sedikit saja. Ini ada beberapa bagian, ada parametrik, ada non parametrik, ada multivariate, ada magnitude of effect, kemudian ada null and alternative hypothesis, kemudian ada logika. Ini tidak akan saya jelaskan lebih lanjut karena ini nanti akan masuk ke semester berikutnya setelah kalian belajar statistika deskriptif. Jadi untuk semester ini nanti kita hanya fokus pada statistika deskriptif terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas tentang elemen statistika. Ada 3 elemen statistika. Yang pertama adalah populasi, yang kedua adalah sampel, dan yang ketiga adalah variabel. Untuk populasi dan sampel ini nanti akan kita bahas lebih lanjut pada bab tersendiri. Namun yang perlu kalian ketahui tentang pengertian populasi dan sampel ini perlu saya singgung. Apa itu populasi dan sampel? Jadi sederhana saja saya membahasnya di sini karena nanti ada pengertian tersendiri ya, atau ada bab tersendiri di pertemuan setelah UTS. Nanti kita akan bahas tentang populasi dan sampel. Saya singgung sedikit saja pengertian dari populasi. Populasi itu adalah kumpulan semua objek yang menjadi perhatian peneliti. Ya, kumpulan semua objek yang menjadi perhatian peneliti. Jadi kalau kita membahas statistika pasti tidak lepas dari kata peneliti dan penelitian. Kenapa? Karena mata kuliah statistika ini nanti akan menjadi dasar ketika kalian melakukan penelitian. Nah,
Jadi kalau kita bicara populasi, maka semua objek, jadi himpunan atau kumpulan semua objek yang menjadi perhatian peneliti itu kita sebut sebagai populasi. Sebagai contoh, misalkan kita akan meneliti, misalkan saya akan meneliti mahasiswa statistik yang memprogram mata kuliah statistika jurusan pariwisata syariah, maka populasinya adalah seluruh atau himpunan semua mahasiswa jurusan pariwisata syariah yang memprogram mata kuliah statistika. Jadi seperti itu ya untuk populasinya. Kemudian ada sampel di sini. Sampel ini adalah himpunan bagian dari populasi atau bagian dari populasi. Jadi bisa kalian bayangkan kalau misalkan populasinya adalah seluruh mahasiswa jurusan pariwisata syariah yang memprogram mata kuliah statistika, berarti sampelnya adalah bagiannya. Misalkan himpunan mahasiswa laki-laki yang memprogram mata kuliah statistika, itu salah satu sampelnya seperti itu. Nah, biasanya yang kita ambil datanya itu sampelnya saja, tidak keseluruhan. Ya, itu untuk populasi dan sampel. Untuk karena populasi sampel ini nanti ada bab tersendiri, maka seperti itu dulu pembahasannya. Saya lanjut sekarang ke variabel. Nah, variabel ini langsung saja kita bahas di slide selanjutnya. Apakah itu variabel? Ya, variabel adalah kondisi-kondisi, karakteristik-karakteristik atau atribut yang dimanipulasi, dikontrol, diamati atau menjadi pusat perhatian peneliti. Jadi variabel ini semacam karakteristik yang menempel pada suatu objek gitu ya, yang nanti itu variabel itu dapat dilakukan manipulasi, dapat dikontrol, dapat diamati atau menjadi pusat perhatian peneliti. Contohnya misalkan variabel itu tinggi badan. Kemudian contohnya lagi variabel itu berat badan. Nah, itu contoh-contoh dari variabel ya. Karena dia merupakan karakteristik yang menempel atau dia merupakan atribut dari suatu objek yang menjadi pusat perhatian peneliti. Nah, variabel sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas itu apa? Variabel bebas adalah suatu kondisi atau karakteristik yang merupakan manipulasi atau perlakuan yang diberikan kepada suatu kelompok untuk menerangkan hubungan dengan fenomena yang diobservasi. Kayaknya ini cukup susah ya dimengerti untuk variabel bebas ini. Sederhananya seperti ini, variabel bebas ini bisa kita pahami sebagai variabel yang nanti itu oleh peneliti dapat dilakukan perubahan-perubahan atau dapat dilakukan manipulasi terhadap variabel itu. Nah, oleh karena itu biasanya variabel bebas ini juga disebut sebagai variabel manipulasi. Ya. Nah, kalau ada variabel bebas atau variabel tidak terikat. Nah, ada juga variabel yang terikat atau variabel yang tidak dapat dimanipulasi atau disebut sebagai dependent variable. Dependent variable itu adalah suatu kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul atau tidak muncul ketika peneliti memberikan perlakuan manipulasi. Jadi karena adanya variabel bebas, maka akan terjadi perubahan karakteristik terhadap objek itu. Nah, ini perubahan karakteristik yang berubah ini akibat adanya perlakuan ini atau adanya perubahan dari variabel bebas. Nah, ini karena adanya variabel bebas atau variabel atau karakteristik yang dimanipulasi oleh peneliti, maka akan terjadi perubahan juga di variabel terikat. Nah, sebagai contoh misalkan tadi saya mencontohkan ada variabel berat badan. Misalkan saya menghubungkan variabel bebasnya adalah berat badan
dengan variabel terikatnya yang berhubungan dengan berat badan, misalkan apa ya, tingkat kerentanan terhadap penyakit obesitas gitu ya. Jadi kalau misalkan berat badannya itu semakin meningkat, maka kerentanan terhadap obesitas itu juga akan semakin meningkat. Jadi seperti itu. Maksudnya variabel bebas dan variabel terikat itu seperti itu. Biasanya untuk variabel bebas ini dilambangkan dengan X, kemudian variabel terikat ini dilambangkan dengan Y. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya variabel ini juga bisa dipahami selain ada variabel bebas dan terikat, ada juga variabel organismik atau variabel atribut. Jadi variabel organismik atau atribut itu adalah variabel yang mengacu pada karakteristik yang tidak dapat diubah oleh peneliti. Jadi kalau dia itu merupakan variabel yang sudah paten menempel pada suatu objek dan tidak bisa diubah, maka ini disebut sebagai variabel organismik atau variabel atribut. Nah, misalkan contohnya tadi saya mencontohkan tinggi badan gitu ya. Tinggi badan itu tidak bisa dimanipulasi. Kalau tinggi badannya sekian ya berarti seperti itu. Berat badan juga seperti itu. Nah, ini ya. Ini adalah variabel organismik. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya adalah variabel intervensi atau variabel intervening. Variabel intervening ini adalah variabel yang tidak dapat dikontrol atau diukur secara langsung, tetapi dapat memberikan akibat atau pengaruh terhadap hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya misalkan kita lakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tingkat produksi beras di suatu daerah. Maka faktor yang mempengaruhi tingkat produksi beras itu bisa jadi dia adalah bagaimana pengolahan pertaniannya gitu ya, bagaimana pupuknya, bagaimana airnya, bagaimana tingkat kegemburan tanahnya misalkan. Nah, kemudian berapakah volume atau pemberian pupuknya. Nah, variabel intervening itu bisa misalkan ternyata ketika sudah diteliti ternyata faktor-faktor yang kita duga mempengaruhi itu tidak mempengaruhi. Nah, ternyata gitu ya, ada variabel intervening yang tidak dapat diukur tetapi sebenarnya sangat berpengaruh. Misalkan pada saat itu ketika kita lakukan penelitian ada hama tikus yang tersebar. Nah, jadi penurunan terhadap produksi beras di suatu wilayah itu akibat adanya hama tikus. Nah, ini adalah disebut sebagai variabel intervensi atau variabel intervening. Jadi tidak dapat dikontrol atau diukur secara langsung. Kemudian ada variabel imbuhan atau extraneous, namanya imbuhan ya, ekstra gitu ya. Nah, variabel imbuhan atau extraneous ini adalah variabel yang tidak dapat dikontrol atau dimanipulasi oleh peneliti yang mungkin memiliki pengaruh berarti pada variabel terikat. Ini masih mungkin ya. Jadi sangat mungkin ada variabel lain di luar variabel-variabel yang sudah dijelaskan tadi atau disebut sebagai variabel imbuhan yang itu mempengaruhi atau memberikan pengaruh yang berarti terhadap variabel terikat. Seperti itu untuk pengertian variabel. Selanjutnya kita akan lanjut pada slide berikutnya. Slide berikutnya kita akan membahas tentang data. Variabel sudah, kemudian kita bahas tentang data. Data itu apa gitu ya. Data itu adalah, jadi biasanya urutannya setelah kita menentukan variabel penelitian, selanjutnya kita akan menentukan data. Variabelnya apa, datanya apa gitu ya. Data itu apa? Data adalah hasil pengukuran yang bisa memberikan gambaran suatu keadaan atau memberikan suatu informasi. Nah, contohnya tadi saya mencontohkan adalah data tentang variabelnya adalah variabel tingkat penurunan produksi tingkat produksi beras di suatu wilayah ya variabelnya. Maka datanya nanti berupa tingkat produksinya beras di suatu
daerah itu berapa gitu ya, datanya yang kita kumpulkan seperti itu. Jadi data tentang sesuatu pada umumnya dikaitkan dengan tempat dan waktu, jadi harus fix datanya diambil tahun keberapa, kemudian ambilnya di mana. Ini adalah data tentang jumlah atau tingkat produksi beras di Indonesia pada tahun 2021 misalkan seperti itu. Nah, nah, kemudian untuk data ini ada beberapa jenis, bisa kita klasifikasikan berdasarkan sifatnya, sumber, cara memperoleh dan waktu. Untuk sifatnya sendiri, data itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatif itu adalah data yang tidak berbentuk angka dan dia tidak memiliki besaran atau magnitud. Jadi ini ya, kualitatif itu seperti itu. Datanya dia tidak berupa angka. Nah, untuk data kuantitatif berarti sebaliknya ya. Kalau kualitatif tidak berupa angka, maka yang kuantitatif itu adalah data dalam bentuk angka dan mempunyai besaran atau magnitud. Nah, kemudian sekarang data berdasarkan sumbernya. Sumber dari data itu bisa berasal dari sumber internal atau dari eksternal. Internal berarti maksudnya adalah dari dalam perusahaan sendiri. Misalkan saya meneliti di suatu perusahaan, datanya ya berasal dari perusahaan itu sendiri. Kemudian juga bisa jadi data itu bersumber dari eksternal, berarti di luar dari perusahaannya. Nah, misalkan saya pengen meneliti tentang konsumennya, ya konsumen dari suatu produk tertentu di perusahaan konveksi misalkan. Nah, itu berarti datanya berasal dari konsumen kan, berarti dari eksternal, bukan dari bagian perusahaannya. Kemudian dari cara memperolehnya, data itu dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer itu adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Jadi misalkan saya mengumpulkan data tentang tinggi badan, maka saya langsung melakukan pendataan tinggi badannya mahasiswa jurusan pariwisata syariah kelas 2A. Maka saya melakukan pendataan di situ tinggi badannya berapa. Berarti di situ datanya adalah berupa data primer. Sedangkan data sekunder ini adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi gitu ya, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Misalkan saya ke jurusan dan meminta data tentang tinggi badan dari mahasiswa jurusan pariwisata syariah kelas 2A. Maka data yang saya peroleh itu adalah data sekunder karena saya tidak mengumpulkan langsung dari subjek atau dari objek yang saya teliti ya, tetapi saya langsung meminta ke jurusan. Pihak lain itu maksudnya adalah jurusan yang mengumpulkan data. Itu seperti itu untuk cara memperoleh. Kemudian untuk jenis data berdasarkan waktu itu ada time series dan cross section. Data time series atau data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Misalkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu dari waktu ke waktu ya, atau jumlah pengunjung wisata pantai Sine dari tahun ke tahun, tahun ini sekian, tahun ini sekian, tahun ini sekian. Nah, itu adalah data time series. Sedangkan data cross section adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan fakta yang bersangkutan. Jadi kalau cross section itu tidak terhubung dengan waktu ya. Cross section itu misalkan tadi saya contohkan adalah tinggi badan. Nah, tinggi badan, data tinggi badan itu tidak ada hubungannya dengan waktunya kapan. Oke, jadi seperti itu untuk jenis-jenis data. Yang materi terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang tingkatan atau skala pengukuran data. Jadi ada 4 tingkatan pengukuran data. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal itu adalah skala atau cara pengukuran data yang karakteristiknya dapat dilakukan klasifikasi atau kategori pengamatan. Jika digunakan lambang bilangan, maka lambang bilangan tersebut hanya sebagai label saja, tidak mewakili jumlah karakteristik dan diolah secara matematis. Jadi di skala nominal ini angkanya hanya berfungsi membedakan saja sebagai lambang atau simbol gitu ya.
Skala nominal ini juga disebut sebagai data kategori, non metrik atau data kualitatif. Contohnya misalkan jenis kelamin, ada perempuan, laki-laki, maka perempuan itu adalah skalanya 0 atau diberikan angka 0, kemudian laki-laki itu 1. Kemudian agama. Nah, agama ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha dan seterusnya. Nah, jadi di dalam skala nominal itu data-data yang masuk ke skala nominal itu adalah data-data yang dia dapat diklasifikasikan, tetapi tidak ada tingkatan gitu ya, jadi setara. Nah, perbedaannya adalah dengan skala ordinal. Skala ordinal adalah atau dia memiliki karakteristik dapat dilakukan klasifikasi pengamatan, kemudian dapat dilakukan pengurutan pengamatan. Jika digunakan lambang bilangan, maka lambang bilangan tersebut hanya menunjukkan urutan saja. Nah, jadi di dalam skala ordinal ini, angka itu tidak hanya berfungsi sebagai atau menunjukkan karakteristik, tapi juga menunjukkan urutan gitu ya. Nah, kemudian untuk contohnya misalkan untuk skala ordinal ini misalkan pendidikan, tingkat pendidikan, kemudian misalkan pangkat di dalam penjenjangan karir TNI misalkan, kemudian ada pendapatan. Jadi misalkan pendidikan itu kan ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, itu dapat diklasifikasikan. Jadi objek-objek itu dapat diklasifikasikan. Oh, dia tingkat pendidikannya apa gitu ya. Dan sekaligus ada urutan. Ada urutan ya. Jadi SD, habis itu SMP, habis itu SMA, kemudian S1, S2 dan S3. Jadi seperti itu untuk skala ordinal. Ini ya, terasa ya bedanya. Kalau yang nominal tadi itu dapat diklasifikasikan saja tetapi tidak menunjukkan urutan. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan untuk ordinal itu sudah ada urutan. Jadi lambang bilangan itu juga digunakan untuk menyatakan urutan. Nah, selanjutnya untuk skala yang berikutnya adalah skala interval. Jadi data dengan skala interval ini adalah data yang memiliki karakteristik dapat dilakukan klasifikasi pengamatan, kemudian dapat dilakukan pengurutan pengamatan. Jadi interval itu seperti ordinal, tetapi di sini ada satu lagi ya karakteristiknya, yaitu terdapatnya suatu pengukuran. Jika digunakan lambang bilangan, maka lambang bilangan tersebut menunjukkan nilai relatif dari suatu pengukuran. Maksudnya seperti apa? Jadi untuk interval ini angka yang ada itu jadi angka atau data di situ itu selain berfungsi sebagai nominal, sebagai klasifikasi, dia juga berfungsi sebagai menunjukkan tingkatan, dia juga menunjukkan jarak yang sama gitu ya, tetapi tidak mempunyai titik asal 0. Maksudnya gimana? Langsung saya berikan contohnya saja. Misalkan untuk skala nominal ini adalah temperatur suhu ruangan. Kalau misalkan temperatur itu naik dari 20 derajat sampai 30 derajat, itu selisihnya sama dengan 40 derajat sampai 50 derajat, yaitu 10 derajat. Tetapi untuk tingkat panasnya atau level of heatness-nya dari 20 derajat sampai 30 derajat itu tidak berarti 1,5 kalinya gitu ya, tidak berarti seperti itu meskipun selisihnya sama. Untuk yang lebih jelas misalkan gini aja, contohnya misalkan kalian pernah tahu interval penilaian, misalkan kalau puas itu 5, itu kasih bintang itu ya. Kalau sangat puas itu 5, kalau puas itu 4, kalau netral itu 3, tidak puas 2, dan sangat tidak puas itu 1. Nah, ini juga masuk kepada skala interval. Puas itu sama dengan 4 itu tidak berarti 2 kalinya tidak puas ya, 2. Jadi ini yang disebut sebagai lambang tersebut menunjukkan nilai relatif dari suatu pengukuran. Jadi kita tidak mengenal
tidak memiliki titik asal 0 tadi. Jadi tidak menunjukkan berapa kalinya, tidak sampai menunjukkan berapa kalinya. Ini di skala interval itu seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk biar lebih jelas kita masuk ke skala berikutnya adalah skala rasio. Karakteristiknya berarti ada tambahan satu lagi ya. Jadi dapat dilakukan klasifikasi pengamatan, dapat dilakukan pengurutan pengamatan, terdapat suatu pengukuran jadi sama, kemudian dapat dilakukan perbandingan pengukuran dan ada nilai nol mutlak. Artinya misalkan ini ya contohnya ya, saya lakukan penelitian di nasabah Bank Mandiri, misalkan jumlah tabungan, saya bertanya tentang jumlah tabungan. Kalau misalkan ada nasabah A itu tabungannya 1 juta, nasabah B itu tabungannya 2 juta, maka saya bisa dikatakan bahwa nasabah B itu besar tabungannya adalah 2 kali dari nasabah A. Nah, itu kalau di rasio seperti itu, bisa dinyatakan seperti itu. Kalau di skala interval tidak bisa. Misalkan kita tadi membahas tentang itu tadi ya, puas kurang puas ya. Kalau ada orang yang mengisi puas atau 4, itu tidak berarti dia itu 2 kali tidak puas orang yang mengisi 2, maksudnya seperti itu. Nah, itu kalau skala interval seperti itu, bedanya dengan rasio seperti itu. Nah, saya kira seperti itu untuk skala pengukuran. Jadi diingat-ingat ada 4 jenis, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini sangat penting sekali ketika nanti kalian berbicara tentang variabel dan data penelitian untuk persiapan ya, kalau nanti kalian sudah memprogram skripsi. Saya kira seperti itu pesan sponsornya untuk mata kuliah statistika ini seperti ini. Kita sudah hampir di akhir sesi gitu ya. Nah, ini dia sebagai kata motivasinya. Yang pertama adalah statistika itu bukan ilmunya orang yang jenius, tetapi ilmunya orang yang teliti dan telaten. Jadi kalau kita nanti mau belajar statistika, modalnya harus teliti dan telaten. Kemudian statistika itu merupakan ilmu terapan, jadi memang konsep dasarnya harus kita pegang betul. Kenapa? Karena nanti mau kita terapkan untuk disiplin ilmu yang lainnya. Nah, jadi kalau untuk kalian jurusan pariwisata syariah ya berarti nanti kita gunakan untuk lakukan analisis data dan menarikan kesimpulan yang terkait dengan pariwisata, gitu ya, perkembangan pariwisata. Kemudian yang ketiga, pesan moralnya adalah jangan sampai berkata bisa kalau belum mencoba. Jadi penting sekali ketika kita belajar statistika itu harus benar-benar mencoba mengerjakan. Kalau hanya melihat saja mungkin kelihatannya gampang, wah gampang itu, tetapi nyatanya karena rumus-rumusnya itu memang cukup cukup apa ya, cukup detail, cukup rumit gitu ya. Kalian harus memastikan bahwa kalian nanti mencoba soal-soal yang saya berikan. Seperti itu motivasi awal untuk kuliah statistika ini. Sekian untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.